Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan terkait penyakit tuberkulosis atau biasa disingkat TBC. Jadi, apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis umumnya menyerang paru-paru. Akan tetapi, tuberkulosis juga dapat menyerang organ lain di seluruh tubuh. Bagaimana cara tuberkulosis menyebar? Tuberkulosis menyebar melalui udara. Bakteri tuberkulosis akan ikut terbawa saat orang yang terkena tuberkulosis batuk atau bersin. Kemudian, bakteri tersebut terbawa oleh udara dan dapat menginfeksi orang-orang di sekitar. Ketika seseorang tertular penyakit tuberkulosis, maka gejala yang dapat muncul yaitu batuk terus-menerus, demam meriang berkepanjangan, dahak yang bercampur dengan darah, sesak nafas dan nyeri dada, berat badan menurun, nafsu makan menurun, dan berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Bagaimana pengobatan dari penyakit tuberkulosis? Jadi, bila seseorang sudah terdiagnosis penyakit tuberkulosis, maka akan dilakukan pengobatan menggunakan obat anti tuberkulosis atau OAT selama 6 bulan. Obat tuberkulosis disediakan oleh pemerintah secara gratis dan dapat diperoleh melalui puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pengobatan tuberkulosis dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap awal selama 2-3 bulan dan obat diminum setiap hari. Selanjutnya, pengobatan dilanjutkan ke tahap lanjutan yang akan dilakukan selama 4-5 bulan dan obat diminum setiap hari. Pengobatan harus dilakukan secara teratur dengan meminum obat sesuai dengan dosis yang diberikan dan sebaiknya obat diminum dalam perut kosong di pagi hari. Lalu, apa saja efek samping dari obat anti tuberkulosis? Obat anti tuberkulosis kadang bisa menimbulkan efek samping. Obat tuberkulosis juga dapat menyebabkan gejala ringan seperti mual, muntah, dan nyeri perut, nyeri sendi, serta urin yang berwarna kemerahan. Dan juga dapat menimbulkan gejala berat seperti ruam disertai gatal maupun tidak, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kulit yang menjadi berwarna kuning, dan lain sebagainya. Sehingga alangkah baiknya jika selalu berkonsultasi terkait efek samping obat yang dialami ke petugas kesehatan. Seberapa penting minum obat bagi pasien tuberkulosis? Apabila pasien tuberkulosis tidak melakukan pengobatan secara teratur, maka penyakit tuberkulosis dapat menjadi tuberkulosis resisten obat atau biasa disingkat TBRO. TBRO adalah jenis penyakit tuberkulosis di mana kuman penyebab tuberkulosis menjadi kebal terhadap lini pertama pengobatan, sehingga penanganannya menjadi lebih sulit. TBRO dapat disebabkan oleh pasien tidak teratur meminum obat sesuai panduan, pasien menghentikan pengobatan secara sepihak sebelum waktunya, pasien tidak mematuhi anjuran dokter atau petugas kesehatan, terdapat gangguan penyerapan obat, tertular dari pasien TBRO lainnya. TBRO tidak dapat diobati dengan obat TB biasa dan harus menggunakan obat lain, disebut obat anti-TB lini kedua. Pengobatan TBRO akan dilakukan lebih lama, yaitu paling sedikit 9-24 bulan. Jika tidak diobati dengan tepat, maka kuman tuberkulosis akan menjadi semakin kebal dan tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan. Bagaimana cara mencegah penularan dari penyakit tuberkulosis? Selain melakukan pengobatan secara teratur, penderita tuberkulosis juga memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan penularan tuberkulosis ke orang sekitarnya, termasuk keluarga serumah dan masyarakat di sekitarnya, dengan cara tidak membuang dahak sembarangan, minum obat teratur hingga tuntas, olahraga secara teratur, mengatur ventilasi dengan membuka jendela agar rumah mendapatkan cahaya sinar matahari yang cukup dan udara yang segar, menutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu atau sapu tangan, menerapkan etika batuk yaitu menggunakan masker, menutup mulut dan hidung dengan tisu. Apabila tidak terdapat tisu, dapat menggunakan lengan baju bagian dalam, membuang tisu bekas bersin atau batuk di tempat sampah, mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Pasien tuberkulosis harus mendapatkan gizi yang seimbang dan istirahat yang cukup dengan mengonsumsi makanan bergizi tinggi protein seperti telur, ikan, daging, tahu, dan tempe. Pasien juga harus menghindari rokok, alkohol, dan stres yang berlebihan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat menjalani pengobatan.